Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Noise Podcast. Nah, kalau udah tahu setiap hari Rabu atau pertengahan minggu kita bakal upload podcast top 5 setiap posisi di musim 2020. Tapi sayang sekali buat hari ini Oka sama Fadil Ayu berhalangan hadir. Tapi gak apa-apa, cuma berdua. Tapi pembahasannya tetap seru. Nah, sekarang bareng Nuha. Nah, nanti Nuha nanti jadi listnya yang bikin gue kalau posisi tight end. Nanti Nuha tetap bikin rookie tight end. Tapi karena tadi lu bilang rookie tight end ini ya, kering banget ya musim ini ya, musim kemarin. Rookie tight end buat musim 2020 ini dikit banget. Yang di draft di tahun ini cuma 12 orang. Jadi ya gitu. Nah, jadi kalau gitu ini aja biar nggak kelamaan dan gampang ngelisnya. Nanti Nuha bikin top 3 aja ya. Top 3, oke. Top 3. Nah, tapi ini kan kita diupload hari Rabu. Kita sebenarnya udah rekaman H-1. Nah, itu sebenarnya pas kita hari rekaman ini kita memperingati 1 tahun kejadian tragedi Texans. Karena setahun yang lalu itu WR sekaliber DeAndre Hopkins di-trade ke Cardinals buat second round. Mari mengheningkan cipta. Jadi kalau gitu buat memulai podcast ini, mari kita mengheningkan cipta untuk memperingati tragedi Texans. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Amin. Semoga Texans sehat selalu. Aduh, ya semoga makin bagus. Iya. Ya tapi nggak tahu nih aja Watson aja minta di trade ya. Nah itu dia. Dan cerah nih franchise kocak emang. Nah dan kemarin pasti kan lu kalau follow IG kita nih kenapa banyak banget breaking news ya? Karena 3 hari sebelum tahun baru Liga musim 2021 itu ada periode namanya legal tampering. Nah, jadi legal tampering ini tim-tim menghubungi agen pemain yang free agent buat negosiasi kontrak untuk gabung ke timnya. Nah, tapi ini hari pertama aja udah gila banget ya. Aduh, ini emang banget hari ini. Gila sih, gila. Karena ya pertama karena efek cap space diturunin juga kan. Jadi ya tim harus ngeluarin pemain-pemain supaya tetap cap space-nya positif ya. Ya, nah, yang gua mau sorot mungkin biar gak kelamaan ya. Yang mau gua sorot ini satu tim yang tiba-tiba belanja padahal musim-musim kemarin nih. Padahal musim-musim kemarin anteng aja ya. Ini tiba-tiba belanja. Patriots. Gila nih Patriots. Patriots ini banyak banget. Gila sih. Kemarin ini Patriots dapat pemainnya Jonnu Smith, Matthew Judon, Nelson Agholor, wide receiver-nya Raiders. Dan lain-lain deh. Nah, lu gimana lihat Patriots tiba-tiba aktif banget di free agency market ini? Of course gua kaget ya. Ini kayak nggak biasanya Patriots melakukan banyak signing seperti ini gitu. Apalagi yang dimana nama-nama yang tahun lalu di musim 2020 itu ya bisa dikatain lumayan lah. Jonnu Smith, apalagi Nelson Agholor yang musim lalu di Raiders tuh ya lumayan produce oke. Itu kayak gimana ya? Itu kayak sebuah petanda kalau ya Patriots tuh mau rebuilding. Maksudnya rebuilding di sini ya mereka akhirnya mau ya berbenah dengan, apalagi kan banyak juga pemain mereka yang akhirnya mulai balik juga dari opt-out kayak Dont'a Hightower itu udah salah satunya udah mulai confirm balik. Jadi ya gue rasa Patriots bakal menarik sih musim depan. Apalagi Cam Newton resign. Tuh. Atau mungkin kayaknya Patriots pas tahu mantan QB-nya Tom Brady yang resign yang masih lanjut di Bucks, langsung Bill Belichick lihat langsung bilang, and I took it personally gitu ya. Timnya dia langsung keluarin semua duit. Nah, karena kan juga cap space-nya Patriots paling banyak nih. Ya sebenarnya sih kalau udah sign banyak udah mulai turun ya. Tapi kan sebelum legal tampering emang paling banyak. Nah, tapi kalau menurut tuh dengan Patriots yang aktif banget baru day one loh. Buset. Iya, baru day one legal tampering loh. Nah, apakah bakal nantangin Bills buat balikin lagi tahta AFC East
kayak sebelum-sebelumnya? Kalau buat juara AFC East, gua rasa belum ya, karena di satu sisi juga saingannya juga berbenah juga gitu. Dolphins juga, terus Jets juga kemarin baru signing Corey Davis dari Titans. Ya itu ya major improvement juga buat Jets gitu. Jadi ya musim depan duelnya bakal seperti apa itu sih. Oke. Nah, yaudah kalau gitu biar nggak apa boleh mungkin ini kali kita bahas satu lagi kali ya, yang free agency move-nya. Ini gua mau bahas satu ini nih yang kita selalu update di yang kita selalu update di NFL Fans Indo, makanya jangan lupa follow NFL Fans Indo, terus hidupin notifikasi Follow karena Instagram kita, sama hidupin notifikasi di pojok kanan atas kan ada titik 3 tuh. Nah, hidupin turn on Betul. notification biar tetap update gitu. Nah, mungkin gua mau komentarin, gua mau nanya ini sih ya. Jotani apa Jotani bacanya? Jotani mungkin ya. Jotani. Iya, Yang Jotani, iya betul. Akhirnya pindah ke Chiefs. Mahomes kalau nonton Super Bowl kemarin kan emang kacau ya karena OL-nya parah banget. Akhirnya dapat Jotani yang mungkin salah satu best offensive guard di NFL ya. No, tapi menurut lo gimana kalau dari lo? Jotani ke Chiefs apakah bisa membantu Mahomes yang kemarin juga Chiefs ngerilis 2 starter ya, OL-nya loh. dua. Si Eric Fisher sama Mitchell Schwartz. Itu gue kaget loh benar. Nah, kalau menurut gimana? Gue juga kaget sih kenapa tiba-tiba itu kan pada primary offensive tackle mereka ya, Eric Fisher sama Mitchell Schwartz. Cuman gue ngeliat kayak signingnya Jotani itu, apalagi kan dia posisi guard ya, sebenarnya tuh tidak terlalu menambah signifikan langsung bolstering OL-nya Chiefs sih, karena sebenarnya yang primary yang lebih dibutuhkan mereka itu tackle. Atau mungkin sih mereka bakal drafting OL ya nanti di draft, karena memang OL tahun ini di 2021 memang cukup deep, cukup banyak prospek yang bagus, bahkan sampai round 3-4 tuh bahkan mungkin masih bisa dapat steal round gitu. Jadi gua rasa memang make sense, tapi sebenarnya primary mereka tuh tackle bukan guard. Tapi ya Chief dapat premium OL kayak Jotani ya nggak mungkin gak lu lewatin sih. Nah iya, makanya Jotani emang lumayan ini ya, hot name sih buat di free agency OL karena ini apa? Karena kemarin kan di franchise tag sama Patriots ya, terus Toto nggak lanjut. Nah, jadi ya, wah ini Jotani ke Chiefs lumayan banget ya. Tapi kayaknya Chiefs ini kayaknya di draft tetap cari OL ya mungkin. Kayaknya sih primary mereka bakal cari OL dulu sih. Soalnya kan secara weapon gue rasa udah cukup bang. Maksudnya untuk Chiefs sekarang ya, untuk masalah weapon itu udah menurut gue udah cukup sih. Nggak perlu nambah lagi, nggak perlu nambah wide receiver atau nambah running back atau tight end. Gue rasa udah cukup. Cuma memang masalah mereka sekarang di OL sih, buat proteksi Mahomes aja. Oh oke. Nah yaudah. Berarti jangan lupa di hari kedua legal tampering, wah lu harus tetap stay tune karena nih free agency masih pergerakannya masih gila-gilaan, apalagi beberapa pemain kayak Kenny Golladay, Trent Williams, Juju Smith-Schuster masih available loh. Will Fuller, Curtis Samuel dan lain-lain masih belum punya tim loh. Jadi udah tetap stay tune karena nih, wah lu kalau ngikutin free agency NFL tuh free agency NFL gila. Ya udah. Begitu. Langsung aja ya kita mulai top 5 tight end musim 2020. Nah, gua mulai dari gua dulu ya. Karena nih walaupun Fadil Ohio sama Oka nggak datang, mereka ternyata titip list. Nah, gitu. Jadi, kalau peringkat 5 gua tight end dari tim yang selalu sial ya. Tapi dia mainnya kemarin bagus banget loh. Gua nomor 5 TJ Hawkinson. Nah, Detroit Lions. TJ Hawkinson karena menurut gua dia
walaupun di rookie year ini ya cedera gitu kan, cuman di second year dia main full dan ternyata mainnya bagus loh. Dan menurut gue di samping Galladay sama Marvin Jones yang ini juga ya, yang sempat cedera juga. Nah, jadi tapi ini TJ Hawkinson yang gerakin kemarin Marvin Jones gak cedera sih. Marvin Jones justru lumayan, Marvin Jones 978 receiving sorry. Nah, tapi kan Galladay cedera, ya kan? Galladay cedera. Nah, karena Galladay cedera, menurut gue TJ Hawkinson yang mampu mengganti perannya Galladay, walaupun ya Hawkinson tight end, tapi dia yang membantu pergerakin offense-nya Lions gitu. Kalau menurut lu gimana kalau TJ Hawkinson? Menurut gue Hawkinson di musim itu ya bisa dibilang lumayan breakout ya, apalagi di musim sebelumnya di 2019 ekspektasi ke dia tuh tinggi banget, apalagi kan dia first round rookie di 2019, jadi ekspektasi gede, tapi di musim lalu dia nggak banyak perform, banyak karena cedera juga sih. Dan di musim ini juga gue lihat dia mulai improvement, terutama di ini ya, di run blocking dia tuh mulai improve dari musim lalu, terutama khusus run blocking ya. Dan juga kan secara receiving juga tadi kan tadi udah sebutan sekitar 970-an something itu kayak ya almost 1000 yard, dan itu tuh apalagi di tight end 2020 yang tembus 1000 yard tuh ya cuma dua tight end doang. Ya kalau Hawkinson hampir menembus 1000 ya itu udah cukup mendeskripsikan kalau si Hawkinson ini bagus, terlepas di Detroit Lions yang timnya ya begitu. Lions ya. Aduh. Nah, next kalau dari Vandal Ohio dia pasang peringkat 5-nya ini pemain yang sebenarnya lumayan banyak cedera tapi dia masukin ke peringkat 5 lah. George Kittle, tight end termahal. Nah, gue George Kittle gue nggak masukin sih, karena ya George Kittle ya walaupun George Kittle sekalinya main emang statsnya langsung meledak ya, cuman dia cedera 8 game. Gue kalau masukin list tuh gue gak bakal masukin pemain yang cederanya lebih dari 5 game sih kalau gue. Tapi Fadil Raya masukin George Kittle, menurut tuh gimana George Kittle? Apakah pantas gak masuk list? Kalau gue enggak. Well, make sense sih sebenarnya kenapa dia bisa masih ditaruh di top 5, karena memang secara receiving yard, secara statistik ya lumayan sih. Maksudnya bentar ini statistik gimana ya? Cuman gini George Kittle nih gue cek emang 8 game aja udah bikin 634 receiving yards itu kan. Makanya gue bilang tadi kan George Kittle sekalinya main statsnya gila banget. Cuman ya gue masih gak masukin gitu, karena ya dia cedera 8 game gitu. Kalau lo gimana? Mungkin karena secara influence dia di tim ya, kayak Niners itu musim ini tuh emang bener-bener ya bisa dibilang offense-nya tuh berantakan banget lah. Gak cuma secara defense, offense pun juga gak bisa terlalu banyak harapin. Jimmy Garoppolo cedera, terus juga banyak pemainnya yang bolak-balik masuk rumah sakit. Brandon Ayuk juga cedera, habis itu tapi main dia bagus. George Kittle masuk lagi tuh kayak ya he is someone who can rely on gitu. Jadi ya Niners tuh ya main safety blanketnya ya George Kittle. Kalau nggak ada George Kittle, mungkin offense-nya terutama blocking ya, untuk kan apalagi kan George Kittle itu salah satu tight end yang punya yang complete package, yang blocking bisa, receiving bisa, tapi badannya gede. Itu ya, jadi itu kayak ability yang kalau di-compare sama Travis Kelce ya, secara physicality kita jauh lebih unggul dari masalah physicality-nya dia. Dia kan blockingnya bisa. Nah, itu sih yang gue lihat kurangnya 49ers musim lalu. Nggak banyak kan blocking yang bisa ngegantiin si George Kittle ini. Makanya kenapa dia ketika dia main lagi secara statistik bisa gede, dan secara impact ke gamenya Niners sendiri pun juga akhirnya menang lagi kan. Nah, itu terbukti ketika ya Rams kalah ketika match kedua, dan itu udah ada Kittle sih. Jadi itu benar-benar Kittle tuh dipakai habis-habisan. Jadi kayak ada mismatch di antara linebackernya Rams pada waktu itu. Nah, ketika itu kan ada Kittle di sana. Jadi ya memang secara
technicality dan personalnya memang Kittle seberpengaruh itu di offense Niners. Jadi ya gua rasa masuk akal kalau misalnya dimasukin ke top 5 walaupun memang cedera, apalagi jalan 8 game tuh cukup lama ya. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak memasukin top 5, tapi ya secara impactful ke dalam timnya gue sih menilai kita masuk akal kalau dimasukin top 5. Oke. Boleh. Nah, ini mungkin biar kita cepet gitu ya bahasnya. Kalau misalnya di listnya Oka sama Fadil Hayo ada yang sama kayak gue, berarti langsung moving on aja ya, biar cepet ya. Oke. Nah, Oka peringkat 5 taruh, ini tight end yang tiba-tiba booming ini. Dan pastinya main fantasy langsung, wah tiba-tiba nih statsnya bagus banget. Robert Tonyan masuk ke list gua tapi lebih tinggi, nggak peringkat 5, tapi nanti aja. Nah, Robert Tonyan ini dengan statsnya yang menurut gua sangat kontras ya dibanding musim kemarinnya. Robert Tonyan ini bikin ya walaupun yards-nya 586 tapi 11 touchdown loh. Banyak dia touchdown. Lumayan banyak. Jadi memang ya maaf ya fans Packers yang kalau misalnya kita ngepost statement bilang Robert Tonyan mana? Ya kan? Ini Tonyan mana gitu kan. Ya gue sebenarnya mengakui Tonyan itu bagus, cuman ya kalau lihat dari stats kan pasti 586 receiving yards saja. Tapi setelah gue pelajarin lagi lebih lanjut, nih gila loh nih Robert Tonyan. Dari 59 kali ditargetin bola, 52 kali nangkep loh. Lumayan kan? Iya betul. Nah, ini juga mungkin karena kecil karena Tonyan ini di start itu cuma 8 game walaupun main full. Gitu. Nah, pas Tonyan bagus tiba-tiba langsung dijadiin starter. Nah, jadi 11 touchdown gila loh. Lumayan. 11 touchdown. Dan kemarin juga pas Pro Bowl yang dapat juga Evan Engram langsung. What? Kenapa nggak Robert Tonyan gitu? Jadi iya Evan Engram yang dapat ya. Iya, jadi kalau gue sih Robert Tonyan emang pantas masuk list gitu. Tapi di Oka nomor 5 kalau gue lebih tinggi gitu. No, kamu tuh gimana Robert Tonyan? Gua ngeliat kalau Robert Tonyan di Rodgers pakai Robert Tonyan tuh banyak sekali untuk mengeksekusinya di end zone. Itu terlihat banget dari ya statistik receiving touchdown-nya dia 11 touchdown. Beberapa play-nya Rodgers ketika menggunakan Tonyan itu memang untuk finishing end zone. Itu emang salah satu yang paling reliable di musim ini untuk Packers, salah satunya Robert Tonyan. Makanya dia bisa 11 touchdown, dan juga untuk secara statistiknya yang receiving yards per game itu kan ya 36 yard, which is gak banyak sebenarnya 36 yard. Cuman kalau misalnya dia bisa bermain dengan efektif, nggak ada drop ball ya itu ya bagus. Apalagi kan juga walaupun secara weapon si Packers ini sebenarnya oke-oke aja, ada Davante Adams, Marquez Valdes-Scantling dan Aaron Jones. Cuman Robert Tonyan somehow bisa menjadi difference maker-nya Rodgers, yaitu dengan 11 touchdown tadi. Oke. Nah, itu peringkat nomor 5. Kalau peringkat 4 gue, nah ini nih. Ini tight end yang menurut gue sangat dipandang sebelah mata. Jarang banget masuk highlights dan apa. Tapi ternyata kemarin highlightsnya keren loh. Dia one-handednya gokil. One hand catch, iya. Gue nomor 4 Mike Gesicki dari Dolphins. Karena Dolphins kemarin ya walaupun sayangnya ini ya winning record tapi nggak masuk playoff juga. Tapi kalau lihat dari statsnya aja dari receiving yards, yang paling tinggi kan Devante Parker ya, ya kan. Yang kedua Mike Gesicki loh, 703 receiving yards, 6 touchdown loh. Dia receiving touchdown terbanyak di Dolphins. Jadi kalau dia kan sekarang musim ketiga ya. Musim depan kalau misalnya ternyata dia nggak di franchise tag atau ya nggak di extend kontraknya, wah ini 2022 nanti mungkin banyak yang rebutan Mike Gesicki, karena menurut gue Mike Gesicki ini mayan banget. Ini juga walaupun gak main satu game tapi impactnya ke offense-nya Dolphins tinggi loh. Selain Devante Parker gitu. Jadi gue pasang Mike Gesicki.
Di peringkat 4 yang gue cek titipan dari podcaster gak ada yang masukin Mike Gesicki. Gue sampai bingung loh, kok gak ada yang masukin Mike Gesicki ya? Kenapa ini? Nah, itu spoiler dikit ya, tapi nanti gue kasih tahu lagi list yang lain. Kalau menurut gimana Mike Gesicki? Mike Gesicki, gue ngeliat tahun ini tuh emang Mike Gesicki itu kayak breakout year-nya dia ya. Dapat di musim lalu kan dia cuma 570 yards dan 5 touchdown. Di musim ini juga naiknya 200 yards itu ya. It is a major improvement for Mike Gesicki and a Dolphins secara offense. Apalagi juga offense-nya Dolphins pun juga sebenarnya juga musim ini terbilang bagus juga. Dengan ya Devante Parker-nya akhirnya juga mulai bagus lagi. Mike Gesicki ya dua orang ini tuh Devante Parker sama Mike Gesicki itu ya reliable targetnya tua, jadi makanya gue agak menyayangkan sih musim ini tuh kenapa Dolphins tuh gak lolos playoff padahal rekornya 10-6. Gue sangat menyayangkan aja sih, dan gue rasa sih musim depan Dolphins bakal lebih bagus lagi, tergantung bagaimana nanti mereka handling situation around them ya, apalagi around tua gitu. Masih ya beritanya masih banyak antara dia mau di-trade dengan Deshaun Watson atau segala macam. But for now, I will still stick in tua. Tapi ya Mike Gesicki, gue rasa tahun depan bakal bisa lebih bagus lagi. Kalau tergantung nanti gimana Brian Flores. Gue rasa Brian Flores pun juga semakin kesini semakin terlihat kalau dia tuh coach yang oke, nggak cuma sekedar mantan coaching tree-nya Bill Belichick aja, tapi dia juga capable untuk leading a team, untuk bikin ya untuk leading tim to be a winner. Dan Flores bisa ke arah situ, jadi ya menarik Dolphins musim depan. Oke. Nah, Mike Gesicki gue taruh di keempat. Nah, kalau Oka nih keempat naruh. Gue pas lihat list dia serius gitu. Dia naruh Mark Andrews loh. Kalau menurut gue Mark Andrews menurun loh. Lumayan menurun daripada musim ini ya 2000. Iya sebenarnya sih ya nggak menurun banget ya sebenarnya. 701 receiving yards, 7 touchdown juga, cuman gue lebih prefer Mike Gesicki gitu. Nah, tapi kalau menurut lu gimana? Kalau Mark Andrews musim ini tuh emang kalau lihat secara statistik ya 701 kalau dibandingin sama musim lalu emang kayaknya itu kayak kayak turun. Yang tahun lalu 852 ya, sekarang cuma 701. Itu sebenarnya juga bukan hanya dari faktor Mark Andrews-nya aja, itu karena lebih gimana Ravens itu musim ini itu juga offense itu nggak banyak berjalan, apalagi kan OL mereka banyak yang cedera juga kan, Ronnie Stanley cedera, jadi memaksa, dalam tanda kutip memaksa Lamar Jackson untuk lari ya. Jadi ya technically yang main running back ada dua, main Ravens untuk running back dua, jadi mau nggak mau lebih banyak leading Lamar Jackson buat lari. Passingnya tuh kalau nggak ya kayak ke Marquise Brown atau ke ya receiver mereka juga sebenarnya ini ya kayak kurang reliable, jadi ya terlalu sering menggunakan RPO. Dan ya salah satu target yang reliable yang di Ravens untuk musim kemarin ya cuma Mark Andrews sama running back mereka. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat secara statistik emang menurun, cuman secara impactful justru Mark Andrews yang paling reliable, dan mungkin bisa dibilang kayak number one primary targetnya si Lamar Jackson ya si Mark Andrews ini, bukan Marquise Brown, bukan Willis Snead, atau mungkin bukan J.K. Dobbins atau Mark Ingram. Jadi yang benar-benar di-rely sama Lamar ya technically ya cuma Mark Andrews, walaupun secara statistik menurun ya, tapi impact-nya dia ya masih ada di Ravens. Oke. Cuman gue masih ya Mark Andrews memang masih bagus, cuman gue lebih prefer Gesicki sih ya. Dan sorry aja nih gue nggak masukin Mark Andrews karena di atasnya Gesicki menurut gue top 3 yang emang lumayan menonjol sih gitu. Nah, tapi kita ke listnya si Fadil Ohio nih. Fadil Ohio itu keempat itu
Dia naronya si Tyler Higbee, TE lu. Nah, Tyler Higbee kemarin itu statsnya adalah 521 receiving yards, 5 touchdown yang menurut gua ya slightly decreasing kalau menurut gua Higbee. Karena Cup sama Woods ya lagi-lagi dan lagi-lagi ya. Dan tapi yang ngaruh juga karena Jared Goff-nya gitu kan. Nah, coba pendapat tuh sebagai fansnya Rams gitu. Kalau gue ngelihatnya kalau si Tyler Higbee, dia untuk musim ini lebih banyak dialihfungsikan menjadi blocking tight end. Jadi fungsinya si Higbee musim itu lebih banyak dipakai buat blocking tight end, apalagi dengan skema offense-nya McVay yang masih dengan heavy running yang masih sangat ya oke begitu. Jadi untuk ngebuka jalurnya running back buat lari, apalagi kan running back-nya musim lalu Rams itu kan running back by committee ya, gonta-ganti mulu. Akers cedera, terus juga Darrell Henderson, terus Malcolm Brown. Jadi mau nggak mau si McVay harus bisa nge-utilize running back mereka, dan ya so far sih berhasil. Makanya secara statistik Higbee untuk receiving yard-nya emang menurun, cuma 521 yard dibanding musim lalu yang 734. Cuma untuk jumlah touchdown si Higbee kan 5. Emang selain dipakai buat blocking untuk eksekusi end zone, si Higbee ini memang yang cukup reliable untuk dipakai buat di end zone. Jadi makanya jumlah touchdown dia meningkat walaupun cuma 2, tapi ya itu juga impactful lah. Dan juga kan itu kan juga karena receivingnya bukan juga karena Robert Woods dan Cooper Kupp kan juga dua-duanya tembus 1000 yard. Jadi ya nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang wah juga. Cuman he's reliable as a tight end gitu. Itu kalau menurut gue ya. Oke. Nah, itu kan tadi nomor 4-nya Fadil Ohio ya. Sekarang kita masuk ke top 3 nih. Top 3 gue tadi Robert Tonyan, karena yang tadi gue bilang memang dia walaupun receiving yard kecil tapi reliable buat Rodgers lempar touchdown ke dia pas saat Davante Adams cedera gitu. Betul. Kalau nomor 3-nya Oka Hawkinson ya. Nah, dan tadi gue juga mungkin karena ya Hawkinson salah satu yang gerakin offense-nya Lions selain Marvin Jones ya, saking kalau dia kemarin cedera juga ya. Kalau Fadil Ohio dia pasangnya nomor 3 juga Tonyan kayak gua. Nah, ini top 2-nya sama nih, berarti sekalian aja ya. Ya, sekalian aja. Nah, peringkat 2-nya kita sama-sama pasang Darren Waller, karena Darren Waller jujur gini ya. Gua ini receiving corps-nya Raiders gua akuin Nelson Agholor jauh lebih bagus daripada pas dia di Eagles ya. Kan Agholor diceng-cengin kan. Cuman lagi-lagi Waller ini wah gila sih Darren Waller. Dan receiving yards-nya mungkin naik dikit ya. Pas tahun 2019 kan dia 1145 receiving yards, tapi touchdown-nya 3. 2020 receiving yards 1196 ya, cuman naik 51 yards, tapi touchdown naik 6 loh. Jadi 9 touchdown loh. Jadi menurut gue Darren Waller ini kalau misalnya dibandingin siapa yang punya pengaruh paling gede di offense passingnya Raiders, gue sih jawabnya Darren Waller, karena Nelson Agholor walaupun dia kemarin itu statsnya ini ya, kemarin tuh dia statsnya 896 receiving yards 8 touchdown, kan jauh banget kan pas zaman dia di Eagles. Tapi ya ini receivingnya juga kecil karena nangkepnya kecil ini karena ya dia kebanyakan nangkepnya long pass gitu. Iya, jadi kalau Darren Waller ini buat medium pass buat naikin yards after catch-nya lumayan tinggi gitu. Jadi gue
Makanya gue Betul. pilih Darren Waller dan Fadil Hayo dan juga Oka. Coba kalau Betul. menurut lu gimana? Darren Waller. Kalau gue disuruh pilih top 2-nya tight end sekarang nih, nomor 2 gue juga akan pilih Darren Waller juga. Karena memang secara statistik ya udah disebutin 1196 passing yard, 9 touchdown, dan receivingnya di India nangkap bola 107 kali. Ya berarti ya si Darren Waller ini ya menjadi primary target Derek Carr. Dan juga ya gue sih ngelihat di beberapa match Raiders ya, itu memang Derek Carr sangat rely ke Darren Waller untuk ya at least nggak hanya cuma untuk check down aja, untuk short route, untuk middle route, bahkan untuk beberapa opsi slot pun somehow juga Darren Waller yang dipakai gitu. Apalagi juga Darren Waller tight end yang juga salah satu yang punya yang after catch dan receiving after catch yang salah satu yang paling bagus. Jadi gue nggak kaget kalau misalnya Darren Waller bisa dapat statistik segede itu. Apalagi jumlah touchdown dia sekarang meningkat jadi 9 touchdown. Berarti Darren Waller juga reliable in any occasion of Derek Carr in many situation. Jadi kalau misalnya dia lagi butuh cari aman, apalagi kan sebenarnya kan Raiders ini untuk eksekusi end zone itu nggak bisa dibilang bagus ya di musim ini. Jadi ya mau nggak mau yang bisa direlay sama si Derek Carr ya Darren Waller ini untuk salah satunya untuk eksekusi end zone. Jadi gue nggak kaget kalau misalnya Darren Waller bisa sebagus itu, lebih bagus lagi di musim kemarin. Oke. Iya sih karena ya pasti kan kalau tight end bahasnya ya Kelsey kita teman kan kita cedera ya kan. Nah ini Waller lu harus masukin loh. Waller tuh kalau misalnya kita juga main menurut gue top 3 lah. Nah tapi nggak tahu nih musim depan kan Jonnu Smith ini sekarang jadi tight end termahal ketiga nih di liga ya dalam sejarah. Nah kita lihat ya bakal Jonnu Smith di Patriots bakal bagus nih musim depan. Kita nggak tahu ya. Nah terakhir dah kenapa ya apa lagi yang mau dikomentarin sama Travis Kelce? Dia itu gila. Dia tuh bukan receiver, Pak. Dia tuh wide receiver bukan tight end. Iya, bukan tight end. Dia tuh wide receiver. Gila loh. Dia angkanya ini menandingi angka wide receiver loh. 1416 receiving yards, 11 touchdown. Ini angka wide receiver loh. Gila ya. Angka wide receiver banget. Ini juga nggak main kan karena diistirahatin di week terakhir nih, ya kan? Jadi wah, gue ya Kelce apalagi mau didebatin gitu loh. Ya, Kelce the best. Kelce memang the best tight end in the league right now. Iya, untuk musim ini ya. Iya, jadi yang tadi lihat meme terus langsung bilang Gronk mana. Tolonglah. Bro, jangan bawa Gronk. Aduh, gue adalah moving on aja daripada pusing ngurusin netizen yang nggak paham konteks meme. Berarti ya ketahuan nggak nonton podcast gitu deh, gitu aja. Ya. Jadi udah berarti itu top 5-nya kalau direkap lagi top 5 gua pasangnya Kelce, Waller, Tonyan, Gesicki, Hockenson, Fadil Ohio masangnya Kelce, Waller, Tonyan, Higbee, Kittle. Kalau Oka pasangnya Kelce, Waller, Hockenson, Andrews, Tonyan. Nah, sekarang lu top 3 aja karena memang tadi gua paham rukinya kering. Mungkin ini ya backstory dulu ya. Kenapa sih gue bilang kenapa tight end 2020 tuh kering? Karena sejak tahun 2000 mulai tahun ini sejak tahun 2016 itu tight end nggak ada yang di draft first round, nggak ada untuk musim ini. Jadi yang pertama kali di draft kan di second round ya. Dan jumlah tight end yang di draft sama tim NFL di NFL 2020 itu hanya 12 pemain. Dan secara statistik rookie tight end juga nggak bisa dibilang istimewa, bahkan mungkin ya biasa aja karena mungkin ini kayak tipikal rookie tight end ya yang mungkin nggak terlalu bagus atau yang mungkin ya biasa aja di musim pertama di musim rookie, tapi beberapa musim kemudian akhirnya si tight end ini bisa bagus lagi ya. Contohnya aja deh, Travis Kelce dia di draft di round berapa sih gitu. Darren Waller jadi draft di round berapa sih? George Kittle aja
yang tahun lalu nomor 8 di NFL Top 100, itu dia juga di draftnya di round kelima. Jadi untuk rookie tight end di pokoknya untuk rookie tight end, gue sih tidak terlalu mempermasalahkan kalau misalnya di rookie season mereka tidak terlalu bagus atau istimewa. Cuman di musim-musim selanjutnya sih, gue yakin mereka bakal excel dan mereka bakal bisa lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi gimana? Menurut tuh, top 3 tight end. Peringkat 3-nya siapa? Nomor 3 gue bakal pilih Adam Trautman dari New Orleans Saints. Adam Trautman ya? Oke. Ya. Kenapa Adam Trautman? Ya, karena sebenarnya di draft 2020 Adam Trautman ini menjadi prospek draft tight end yang sebenarnya yang mungkin yang bisa dibilang pro ready, karena rekor dia di Dayton itu, ability dia kan by the way kampusnya Dayton ya. Mungkin yang kurang familiar sama Dayton tuh dia di divisi D1. Jadi memang kalau misalnya agak kurang familiar sih, gue memaklumi sebenarnya, karena memang bukan di divisi yang mentereng kayak SEC, ACC atau Big Ten segala macam. Cuman ketika dia masuk NFL, emang secara statistik ya nggak banyak lah. Cuma 171 yard dan satu touchdown di target tim cuma 15 kali. Tapi gue melihat Adam Trautman ini dia bukan berkembang sih. Memang tidak terlalu banyak mendapatkan opportunity untuk bermain passing game. Memang lebih banyak diarahkan untuk menjadi pass blocking, untuk run blocking, atau pass blockingnya tight end dengan kemampuan blockingnya ya dia. Otomatis untuk secara receiving yard memang nggak terlalu banyak. Tapi sih gue rasa mungkin akan beberapa tahun ke depan dia bakal menjadi salah satu target reliable-nya quarterback-nya Saints ya, apalagi setelah akhirnya Drew Brees memutuskan untuk pensiun, Jameis Winston yang bakal menjadi QB1-nya Saints. Jadi ya gue sih berharap Trautman bakal diutilize lebih banyak lagi, mengingat secara ability dia nggak jelek kok. Mungkin karena memang tahun 2020 memang nggak terlalu banyak dipakai buat receiving tight end, lebih banyak dipakai buat blocking tight end gitu. Nah, dikit kan Jameis Winston sama Taysom Hill extend kontrak kayak di Saints ya. Nah, lu lebih pilih Taysom Hill apa Jameis Winston? Atau draft QB? Jangan deh, draft QB jangan, mungkin terlalu lebar ya. Yang sekarang ada aja dulu, Taysom Hill atau Jameis Winston? Kalau gue personally lebih memilih untuk Jameis Winston yang bakal menjadi QB1 ya, karena kenapa? Nggak tahu, kayak gue kayak lebih settle sama Jameis Winston as a quarterback ya. Dia kayak memang udah lebih settle dan udah punya pengalaman dia, jam terbang dia sebagai starting quarterback itu udah tinggi ketika masih di Buccaneers. Taysom Hill kan bukan tipik, dia menurut gue reliable as quarterback, cuman ya nggak spesial, maksudnya he could play any big plays when it's necessary, itu kalau menurut gue. Jadi ya Taysom Hill just being Taysom Hill aja sih kalau menurut gue, ya just a Swiss Army knife yang bisa dipakai di mana aja, mau jadi apa aja bisa. Tapi untuk menjadi QB1 yang reliable untuk satu musim, gue masih lebih memilih buat Jameis Winston yang secara proven memang udah lebih reliable dibanding Taysom Hill. Oke. Nah, peringkat 2 lu siapa? Rookie tight end? Peringkat 2 gue bakal pilih tight end yang pertama yang di draft di NFL 2020, Cole Kmet dari Chicago Bears. Cole Kmet, nama Cole Kmet. Cole Kmet, dia musim ini tuh ya mungkin karena ekspektasi yang apalagi kan case-nya Bears ini agak unik ya. Sebelum NFL Draft 2020 tim ini tuh udah banyak banget signing tight end. Jimmy Graham desain, terus juga banyak, pokoknya tight end tuh masih banyak di sana. Dan ketika Chicago Bears drafting Cole Kmet tuh kayak, men, lu ngapain drafting tight end lagi? Lu mau jadi pengepul tight end? Bears mau koleksi tight end, lu receiver-nya mau tight end semua gitu. Jadi yang main langsung 4 tight end.
Tapi sebenarnya untuk secara productivity si Cole Kmet ini is not bad. Maksudnya ya tipikal rookie tight end lah gitu. Ya 243 yard, touchdown cuma 2. Tapi ya emang mungkin kayak tipikal ini ya, gue kayak melihat ada sebuah pattern untuk rookie tight end di musim pertama mereka kan. Secara tight end itu juga posisinya agak jauh lebih beda, apalagi dengan kalau mau dibandingin sama wide receiver gitu. Secara physicality tight end jauh lebih gede. Cole Kmet tingginya kan 6.6 ya, 6.6. Jadi gue rasa dengan physicality dia yang bukan physicality dia aja sih, maksudnya secara tight end kan memang pasti ya, secara fisik lebih gede, dan polanya sih yang gue lihat untuk rookie tight end itu lebih banyak dipakai untuk blocking tight end. Jadi gue rasa sih memang wajar, bukan hal menjadi suatu hal yang umum kalau misalnya di rookie season tight end itu nggak banyak yang langsung bagus di rookie mereka, apalagi kan juga cuma di target 28 kali gitu loh. Jadi ya tapi ya karena secara yards juga lebih gede, dan secara eye test juga Matt juga banyak bikin blocking yang bisa dibilang ya membuat Bears tuh ya akhirnya bisa menang sedikit demi sedikit gitu. Bagi dengan quarterback situation mereka yang nggak jelas, ya Trubisky dan Mick Foles yang ganti-ganti, weapon mereka yang cuma bisa diandelin Allen Robinson. Terus juga Allen Robinson katanya mau di franchise tag, tapi Allen Robinson nggak mau, ngambek. Iya itu aduh. Makin nggak jelas tuh situasinya di Bears. Jadi ya Cole Kmet sih ya, gue sih bisa melihat dia bakal jauh lebih baik lagi di musim depan sih. Tapi tergantung apakah Bears bisa solving their quarterback situation aja gitu. Oke. Nah, awet lagi dikit. Quarterback situation. Bears rumornya kenceng banget buat ngejar Russell Wilson. Menurut lu apakah bakal kejadian blockbuster trade Russell Wilson ke Bears? Gue jujur pesimis sih, maksudnya ngelihat Bears tuh bakal beneran ngambil Russell Wilson. Ini maksudnya ini personal view gue ya. Nggak tahu kalau yang lain. Gue sih tidak akan melihat Russell Wilson bakal Chicago. Melihat kondisi Chicago sendiri pun, apalagi kan kayak ada rumor tuh banyak banget kalau dia bakal ngorbanin banyak first round. Tapi ya kalau misalnya first round sih oke. Kalau kayak satu first round, 2 first round buat 2 tahun gitu nggak apa-apa. Cuma kalau 3 tahun it's too much kalau buat gue, karena Russell Wilson ya he's a good quarterback, is very reliable quarterback, ya salah satu top 5 quarterback lah, salah satu top 5 quarterback di musim lalu. Apalagi dengan OL-nya ya Bears ya, walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang oke, maksudnya ya average aja lah, umum gitu, apanya cukup aja. Cuman ya untuk situasi Russell Wilson yang OL-nya hancur gitu ya, it's likely improve, ya itu bakal menjadi major improvement-nya si Wilson. Tapi ya apa yang bakal di-offer sama Bears untuk Wilson itu yang menurut gue agak kurang masuk akal aja, karena lu mau mengorbankan first round lagi, maksudnya lu mau mengorbankan aset-aset lu lagi, itu sih yang gue akan menjadi tanda tanya besar. Walaupun sebenarnya mungkin kalau misalnya itu terjadi, itu langsung bakal membuat Chicago Bears menjadi ya playoff contender. Cuman gue tidak melihat ke arah situ, karena nggak worth aja kalau misalnya yang ditukar sama Wilson itu asetnya dengan 3 first round, dan mungkin bahkan ada yang bilang 5 first round. Sangat gak worth it buat gue. Oke. Nah, jadi peringkat pertama siapa? Rookie tight end peringkat pertama gue pilih yang di pick round 4, pick 115 sama Cleveland Browns, Harrison Bryant Browns ya? Iya, Harrison Bryant Browns. Kenapa? Secara statistik 238 yard, 3 touchdown, terus dengan 24. Dia main full nggak sih? Main full nggak sih? Harrison dia main 15 game. Tapi walaupun dia secara main 15 game, cuman snap time-nya nggak banyak. Oh, snap time-nya kurang banyak ya, oke. Snap time-nya kurang banyak. Oke. Karena ya
ya kondisi tight end-nya Browns itu juga udah menurut gue udah oke gitu loh. Maksudnya ada full, ada Davin Njoku, ada Austin Hooper juga gitu. Jadi tapi ketika dua orang ini kan apalagi ada ketika kayak tight end cedera gitu. Nah, Harrison Bryant itu yang mengisi kekosongannya dari dua tight end itu, dan dia bisa mengisi kekosongan itu dengan memang sih tadi ya yang gue bilang tadi ya, polanya rookie tight end itu lebih di season pertama lebih banyak dipakai untuk menjadi blocking tight end. Dan gue melihat di Harrison Bryant pun juga seperti itu. Dia selama 590 snap itu ya lebih banyak dipakai buat blocking. Walaupun sebenarnya kayak blockingannya itu underrated sebenarnya. Dia memang secara skema Kevin Stefanski juga sebenarnya juga dipakai buat receiving tight end. Dan gue sih ngeliat ceilingnya dia sih cukup tinggi ya setelah ngelihat performance dia di musim 2020. Ceiling dia menurut gue cukup tinggi untuk bisa menjadi salah satu tight end yang produktif dengan receiving touchdown dan receiving yard. Gue melihat Harrison Bryant bisa menuju ke arah sana kalau memang diutilisasi dengan baik ya. Gue sih tidak di rookie tight end, maksudnya rookie tight end itu memang ya wajar-wajar aja sih kalau misalnya statistiknya nggak wah-wah banget gitu ya. Ya bagi nomor satu gue juga statistiknya cuma 200 berapa, cuma 200 iya sih, 238 yard doang ya. Iya sih. Ya kalah dong dibandingin dengan ya misalnya kayak receiver rookie yang lain. Tapi ya it's a good progress ngeliat Harrison Bryant, apalagi yang paling banyak diutilize pun juga si Harrison Bryant yang secara ability sebenarnya sedikit lebih komplit dibandingkan dengan sisa tight end yang lain, karena yang lebih dipolish untuk receiving yards-nya rookie tight end sekarang ya Harrison Bryant yang paling bagus. Itu terkait dari musim ini sih. Itu. Oke. Nah, bahas tight end dikit, nanti kan hari sekitaran Jumat atau Sabtu kan kita bakal rilis top 5 draft prospect tight end. Cuman kalau boleh teaser dikit dari dulu, apakah prospect tight end musim ini bakal kering lagi kayak musim kemarin? Teaser. Yang pro ready, yang NFL pro ready, yang maksudnya secara talent itu ya, paling bagus lah. Itu udah paling ya cuma 1 atau 2 atau 3 pemain aja itu yang benar-benar. Kalau yang maksudnya secara ability bagus ya, itu ya mungkin yang 1, 2, 3 orang, tapi yang benar-benar pro ready yang udah siap dipakai buat tim NFL yang benar-benar butuh tight end yang siap untuk menjadi tight end 1 sih ya baru Kyle Pitts doang sih yang menurut gue yang paling oke untuk menjadikan NFL pro ready dan tight end nomor 1 di tim NFL manapun yang mereka draft. Itu Kyle Pitts. Oke, Kyle Pitts ya. Oke. Nah, tapi buat rookie nanti aja tunggu pas nanti kita ini ya bikin podcast top 5 rookie tight end prospect buat di draft nanti ya. Nanti hari Jumat atau Sabtu minggu ini. Jadi, udah itu aja top 5 tight end musim 2020. Gimana kalian yang tadi emosinya membara karena tadi meme-nya beda banget daripada yang kemarin-kemarin kan? Aduh, langsung aja tulis di komen yang nonton top 5 tight end versi lo di musim 2020, tulis aja nanti kita baca. Jadi udah kalau gitu, thank you udah nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia dan channel kita NFL Fans Indonesia. Tadi Nuha udah nunjuk di bawah, jangan lupa join semua sosial medianya tuh semuanya ya. Nah, terus jangan dengerin di audio only di Spotify. Follow biar dapat notifikasi pas kita upload podcastnya. Nah, sama satu lagi. Ini gue mau kasih teaser dikit aja ya, bentar. Dikit aja. Tar. Buat lu, makanya gue saranin kalau podcast nonton aja karena gue mau ngasih lihat sesuatu yang bakal gila-gilaan, tapi buat dapetinnya nih susah. Gak bisa cuma komen. Nih, Iya. Gue mau ngasih lihat. Tabrak lagi. Gue mau kasih lihat
Bahaya, jangan. Gantungnya apa? Dikit lagi aja ya, biar pada mupeng. Bahaya ya, bahaya. Apa tuh kok ada logo burung. Aduh, kan di NFL burungnya banyak nih. Nah, ya udah tinggal. Ya, kalau itu mah tahu burungnya. Cuman kalau mau dapetin yang tadi, ya nggak bisa komen doang. Lo harus ada effortnya. Kalau nggak ada effortnya, ya ngapain kita kasih? Gitu aja. Karena kita dapetin ini juga susah. Gitu. Betul. Jadi nanti abis podcast ini kita rilis, kita bakal bakal post yang tadi di Instagram kita deh @nflfestival, makanya langsung aja follow gitu. Jadi udah kalau gitu, thank you buat udah nonton dan dengerin, see you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.